Audio Jungle. Audio Jungle. Ketika kita di sistemnya kita pembelajaran debat, jadi muncullah keberanian kita, ya. Terus tadinya kita tidak aktif menjadi aktif karena apa? Lihat temannya juga aktif. Jadi manfaat debat ini juga melatih keberanian, ya, mengungkapkan pendapat. Jadi pendapat kalian kan berbeda-beda. Ini Bu, pendapat saya seperti ini. Pendapat saya juga seperti ini. Jadi sekelas kalian berjumlahnya banyak, pendapatnya itu pasti beda, ya. Manfaat dan melatih keberanian mengungkapkan pendapat, menambah wawasan. Kalian punya wawasannya sendiri seperti ini. Ketika kalian melihat temannya, ya, mengungkapkan beda, kita punya wawasan lagi, punya ilmu lagi dari teman kita. Melatih berpikir kritis. Jadi kan ketika kita debat, nah inginnya apa? Menang. Inginnya apa? Berani. Kalau nggak berani, kalau kita tidak mengungkapkan kalah kan? Misalnya itulah membuat kritis. Kita menambah pintar intinya, ya. Logis dan tangkas. Jadi cepat tangkas. Otak kita ini ketika temannya menjelaskan kita langsung mau nyekak, ya. Gimana sih kalau yang kita debat? Gitu kan? Membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Gitu, ya. Oh, jadi tujuan dan manfaat debat ini sangat banyak sekali. Makanya kenapa Ibu mengambil pelajaran untuk kalian itu hari ini debat, tentang debat, karena ini biar kalian itu semuanya pada cerdas, ya. Amin. Dan mengeksplorasi yaitu wawasan informasi menjadi lebih luas dan lebih nyata. Jadi kan dari satu pemikiran dan pemikiran lainnya bisa ungkapkan, ya. Terjadilah informasi menjadi lebih luas dan lebih nyata. Di sini ketika kita misalnya ingin melakukan perdebatan, harus ada teknik, langkah dan etika dalam debat. Ya, ketika debat kita nggak boleh nyerocos sendiri. Nyerocos misalnya sendiri aja. Akan tetapi berikan peluang buat teman kita juga kan. Jadi ketika harus diperhatikan teknik, langkah dan etika dalam debat. Harus diperhatikan nih. Apa saja teknik dalam debat? Di sini apa sih teknik dalam debat itu? Ya. Teknik debat yakni bisa dilakukan dengan cara bertanya balik, teknik provokasi dan teknik antisipasi. Jadi teknik debat nantinya yakin bisa dilakukan dengan cara bertanya balik dari teman satu dan teman lainnya. Di sini langkah melakukan debat, karena di sini teknik, langkah dan etika dalam debat. Ya, tadi teknik, sekarang langkahnya. Langkah melakukan debat itu apa sih? Ya. Jadi, urutan tata cara debat yang baik yaitu mengumpulkan informasi berupa fakta pendukung argumen. Ya, argumen kalian nih. Jadi mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan informasi berupa fakta, nyata, jelas, logis, masuk akal. Enggak hanya kalian ketika menjawab, ketika bertanya yang di luar dari judul tersebut. Kita misalnya gini, ya, untuk menjelaskan tentang HP, kalian nyambungnya tentang helikopter misalnya, ya, tentang apa? Itu kan tidak nyambung, tidak logis. Jadi di sini urutan tata cara debat yang baik yaitu mengumpulkan informasi berupa fakta pendukung argumen. Di sini menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Awas, karena di sini kita sebagai pendidik, ya, ya enggak? Ya, Bu. Sebagai pendidik, cara di sini teknik langkah dan etikanya itu harus argumen itu dengan bahasa yang santun. Tidak boleh kalian misalnya bahasa kita sehari-hari yang dipakai di rumah misalnya. Ketika
bahasa yang tidak sopan diutarakan di sini. Ini ruang pendidikan kita. Bahwasanya ketika di rumah juga kita harus memakai bahasa yang sopan santun, apalagi di kelas sama teman ya. Di sini menyatakan argumen pendapat dengan bahasa yang santun. Menyatakan argumen yang logis itu yang masuk akal. Ya, pertanyaannya, jawabannya harus yang masuk akal, tidak boleh melenceng dari judul tersebut. Di sini menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun dan tidak memberi pertanyaan negatif mengenai pribadi pihak yang lain. Jadi sanggahan, misalnya si teman itu dengerin, ketika kita debat, si teman punya pertanyaan, kalian memberikan sanggahan karena tidak cocok dengan ini. Ya, misalnya contoh, HP itu misalnya tidak baik, langsung kalian menyanggah. Ya, HP itu negatif, misalnya kita menyanggah tentang HP. HP itu apa? Negatif misalnya. Ketika kalian menyanggah itu harus dengan yang sopan. Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata nyewot apa gimana sih kata-kata yang di luar bahasa kita, misalnya hewan kayak apa gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Karena di sini harus apa? Bahasa yang santun dan baik. Nih di sini tata teknik, langkah dan etika. Etika lagi ya. Kita juga ketika debat itu harus mampu ada etikanya. Nih. Jika apa saja etika yang harus diperhatikan dalam debat? Ya. Jika dirinci, maka etika yang harus diperhatikan ketika berdebat, etika sopan santun nih, ialah menghadapi lawan bicara sama teman nih. Lawan bicara dengan tenang. Tenang, kalian tidak boleh emosi ya. Tidak memaksakan kehendak, tidak sombong, tidak mengharapkan pamrih apapun. Nih, ini teknik nanya ini ketika kalian nanti debat. Nah, nanti kita buat tim A dan tim B ya untuk debat. Jadi tim A itu adalah afirmasi. Tahu afirmasi? Tim yang setuju dengan permasalahan yang dibahas. Jadi nih, kita nanti ngebahas apa nih judulnya? Ada 3 kalau nggak salah nanti kita ya. Jadi kalian tinggal tim, ada 2 tim afirmasi dan tim tim B-nya tim oposisi, ya. Tim yang menentang atau kontra dengan permasalahan yang dibahas. Paham nggak? Nih, saya jelaskan. Ada tim A dan ada tim B. Ya. Jadi kelompok kalau tim itu ada kelompok A dan kelompok B, ya. Nih, jadi tim A itu tim namanya afirmasi, tim yang setuju. Nih, ketika kalian kebagiannya tim A, tim setuju, kalian setuju apa? Setuju aja apa yang kalian nanti judulnya apa? Yang kalian pegang ini judulnya apa misalnya? Setuju aja, positif aja dengan judul itu. Yang kedua tim B, tim oposisi, tim yang menentang. Yang menentang itu yang tidak mau, yang kontra. Ya, tidak setuju. Nih, di sini ada aturan debatnya ya. Di sini semua peserta kita ya harus mengungkapkan pendapat. Jadi semuanya tidak boleh pasif, harus aktif ya. Jadi kita itu harus mengungkapkan pendapat. Jangan itu aja misalnya, saya Bu, apa orangnya tidak bergantian. Tidak boleh seperti itu. Di sini aturan debat itu semua peserta. Bukan 1, 2, tapi semuanya ya mengungkapkan. Dia mengungkapkan.
tidak fokus dengan apa yang kita yang kita nanti kerjakan, coba silakan kalian acungkan tangan dulu, tangannya di atas. Ya. Ayo ketika selamat pagi gimana? Berapa kali? Selamat siang. Selamat malam. Ya, coba melatih kalian konsentrasi. Oke, selamat pagi. Ingat, kalau selamat pagi itu cukup satu. Ya, semangat karena pagi itu menandakan semangat. Oke, selamat pagi. Oke, siapa yang tidak konsentrasi? Selamat siang. Oke, selamat malam. Selamat malam, waktunya istirahat tidur. Ya, selamat malam. Gini. Oke, yang anggun bakal gini. Ya, yang anggun ya. Oke, selamat pagi. Masih ada yang belum konsentrasi? Selamat malam. Masih belum ya? Masih ngikutin ibu ya? Selamat siang. Aulia apa takut gitu ya? Jangan nggak apa. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya udah mulai konsentrasi nih. Oke, coba selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Ya udah ya. Kalian udah fokus jadinya ya. Bisa dimulai? Bisa. Coba selamat pagi semuanya. Pagi. Konsentrasi. Selamat pagi semuanya. Berarti Pak. Oke. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Coba nih, karena kita udah ke pembahasan, baiklah kita coba ada tim A dan tim B. Coba untuk ininya mengaturnya kita aturannya dengan 1 2 1 2 1 2. Ketika yang satu silakan pindah ke sebelah sini. Yang dua sebelah sini. Bisa dipahami? Bisa. Coba. Ayo. Dari sebelah sini dulu, ayo. Yang keras. 1 2 1 Ayo. 2 1 2. Yang semangat dong. 1 1 2 Oke, yang dihitung dari 3. Yang satu belah sini, yang kedua sini. 1 2 3. Yang satu belah sini. Tim A dan tim B. Ayo tim A di sini silakan. Tim B di sini. Oke, hitungan 3 dengan rapi.